suratan Korintus. Satu suratan yang membuka suratan ini dengan kondisi yang disayangkan, sebab di tengah perkembangan pekerjaan Allah ada hal yang sangat disayangkan, karena ayat 10 berbicara tentang perpecahan. Mengapa ada perpecahan? Di pasal yang pertama ini kita baca karena masing-masing menganggap diri berada pada kelompok-kelompok. Ada yang kelompok Paulus, ada yang kelompok Krispus, Gaius. Lalu di pasal 3 kita membaca lagi, ada golongan Paulus, ada golongan Apolos, yang masing-masing punya argumentasi seperti hari ini Indonesia sedang ribut ikut golongan yang mana. Padahal semuanya adalah orang Indonesia. Mulai diprovokasi untuk tidak salah memilih golongan. Masing-masing dengan kelebihannya katanya. Masing-masing dengan janji-janji yang kita dengar begitu, semua janji begitu baik. Dan kalau saudara disuruh milih nomor berapa, kita bingung karena sudah kebanyakan nomor, kebanyakan janji. Kita aja nanti tanggal 9 gak tahu mau milih yang mana. Dan tiap kali ada kampanye selalu ada keributan. Bahkan di Sumatera katanya sudah ada yang ditembak. Padahal kita satu bangsa. Satu bangsa yang sama-sama memperjuangkan untuk mempunyai seorang presiden. Ingat yang pertama dulu, tidak ada pilihan lain kecuali Bung Karno. Nah, semua orang tidak ada yang milih yang lain, karena yang berjuang, yang bekerja, yang berjuang, yang mengobarkan semangat, yang menjadi panglima perang, tunduk kepada satu pimpinan. Kalau saja seluruh jemaat ayat 10 bersumber, berpatokan kepada Kristus, tidak pernah ada perpecahan. Kalau semua orang dengan fokus yang sama, Kristus tanpa terbagi-bagi, ayat 13, maka tidak pernah akan ada perpecahan jemaat. Di mana ada perpecahan, di situ menunjukkan tidak ada hikmat Allah. Karena kalau ada hikmat Allah, gak ada yang berpikir, tidak ada yang berkelompok, tidak ada yang blok-blokan, tidak ada siapa membela siapa dan dapat apa, tidak ada. Karena hikmat Allah tidak pernah terpecah-pecah, tidak pernah. Ada hikmat Allah. Dan setiap yang disebut dengan hikmat Allah
Di sana ada hati yang taat, yang tunduk, dan pasti ada kuasa Allah. Aku tidak menyampaikan perkataanku, pemberitaanku dengan kata-kata hikmat manusia, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Pasal 2 ayat 5, Ibu Erna. Pasal 2 ayat 5. Iman kami yang bergantung pada hikmat manusia, tapi pada kekuatan Allah. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Pertahankan. Fokus kita tidak pernah berubah. Yang utama dalam seluruh ibadah kita cuma satu, yaitu Kristus. Tidak ada yang lain. Karena seluruh hikmat yang ada, seluruh hikmat yang ada itu bersumber kepada yang satu, yaitu kepada Kristus. Tidak ada yang utama. Dalam seluruh ibadah kita tidak ada manusia yang utama. Yang menjadikan kita nikmati berkat-berkat Allah dalam doa puasa kemarin, karena seluruh perhatian kita hanya tertuju kepada Kristus. Dan saudara rasakan, ketika semua bertujuan sama kepada Kristus, maka tidak ada yang kecewa. Semua diberkati Allah. Jadi tidak ada alasan lain untuk kita mencontoh jemaat Kristus dalam 1 Korintus 1 sampai 3. Gak ada yang perlu kita contoh. Tidak ada siapa yang lebih, siapa yang benar, siapa yang terbaik. Tidak ada. Hanya Kristuslah. Selama ibadah kita bertujuan satu, yaitu kepada Kristus, maka seluruh ibadah kita akan diberkati Allah. Kita boleh baca, tapi tidak perlu kita contoh. Karena pada waktu itu jemaat Korintus dipengaruhi dengan hikmat manusia. Mereka memang bukan orang-orang bodoh. Mereka adalah orang-orang pandai. Sebab itu yang mereka anut adalah orang-orang yang terkenal pandai. Di situ ada Paulus, di situ ada Apolos. Kedua mereka adalah guru-guru besar dari sekolah teologia Tiranus. Pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya. Mereka sendiri berkata, kami cuma pelayan, kami bukan yang utama. Jadi ketika kita sudah melihat ada pengelompokan, hati-hati, itu hikmat manusia. Kita melihat partai-partai sekarang sedang menjagokan tokoh-tokoh yang akan dipilih dalam legislatif nanti. Tokoh-tokoh utama. Di mana-mana kita lihat gambar foto-foto orang yang gak kita kenal, tapi dipampangkan, tiap partai punya gambar yang utama. Tapi itu tidak punya jaminan. Kita pilih dia,
Dia nggak kenal kita. Kita pilih dia, siapa dia? Kita nggak kenal. Dan Indonesia yang oleh sumpah gejamanya disatukan. Hari ini semua dengan bangun pagi, hari ini aku bangun untuk siapa? Kita bersyukur kalau tujuan kita yang utama, ayat yang ke-8, ayat yang ke-11 pasal 3, tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jangan ada lain, cuma satu. Taruh di hati kita, hanya ada satu dasar di dalam imanku, yaitu iman kepada Kristus. Tidak ada yang lain. Iman kepada Kristus. Selama dasar ini terletak begitu kokoh, Allah berkata kepada Petrus dalam Matius 16, di atas dasar ini kamu akan dibangun menjadi rumah Allah. Di atas dasar ini kamu akan dibangun. Kalau yang lain itu pasir, siapapun dia, itu adalah pasir. Dan rumah yang dibangun di atas pasir tidak akan kokoh. Matius 7 berkata ada dasar, fondasi pasir, ada fondasi batu. Dan kita perhatikan, semuanya berfondasi pasir. Hujan datang, badai datang, banjir datang, maka bangunan rumah itu akan hanyut. Tapi ketika bangunan rumah itu didirikan di atas batu yang kokoh, tidak ada dasar lain, tidak ada batu yang kokoh lain kecuali Kristus. Dan kalau kita mau bangun di atas dasar Kristus, maka segala yang kita lakukan di dalam ibadah menjadi berarti. Amin. Tidak ada lain. Kalau ada dasar-dasar lain yang kita pergunakan, karena semua katanya diuji dengan api. Tapi kalau pakai dasar, fondasi adalah Kristus, pekerjaan seseorang tidak akan terbakar. Karena ayat 16 dan 17 berkata, kamu adalah bait Allah. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, urusannya dengan Allah. Urusannya bukan dengan manusia, tapi urusannya dengan Allah. Kalau kita perhatikan beberapa tahun yang lampau di daerah Jawa Timur, bagian timur ya, Pasuruan, Probolinggo sampai ke Bondowoso, itu adalah daerah-daerah yang ekstrim sekali. Dan saudara perhatikan apa yang terjadi di Jawa Timur. Berulang-ulang daerah-daerah ini kena musibah. Tanah yang terbelah itu di daerah itu, banjir bandang, tanah terbelah. Waktu dulu ada serbuan ulat bulu, kita ingat di daerah-daerah itu. Kita perhatikan apa penyebabnya, kok selalu di daerah-daerah yang sama. Mereka begitu kejam terhadap pekerjaan Allah.
Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Kenapa? Diperhatikan Allah. Saulus yang menganiaya Allah. Dia bertanya, siapakah engkau? Akulah Yesus yang kau aniaya. Oh, aku gak pernah lihat. Aku gak pernah kenal engkau. Sebab apa yang kau lakukan kepada jemaatku, engkau melakukan untuk aku. Mereka harus alami sekarang. Gereja dibakar, hamba Tuhan di dalamnya dibakar. Hamba Tuhan tua yang sedang sakit pada. Dan orang temukan dia telah jadi abu di dalam rumah Tuhan yang dibakar. Di daerah-daerah di mana orang membinasakan bait Allah, ayat 17, maka Allah akan membinasakan dia. Karena bagi Allah baitnya adalah bukti kebesaran Allah. Kalau kita jadikan hidup ini adalah bait Allah, maka hidupmu, keluargamu adalah kebesaran Allah. Jadikan rumah tangga kita, anak-anak kita, kelompok kecil yang dipercayakan kepada kepala rumah tangga. Lakukan itu, buktikan itu. Saudara kepala rumah tangga yang dapat menguasai keluarga, bukan menunjukkan arogan seorang kepala rumah tangga, tidak. Yang memimpin keluarga untuk dekat kepada Tuhan, menjadikan rumah tangga kita bangga kalau rumah tangga kita menjadi bait Allah. Ayat 15, 16, 17. Berbahagialah kalau rumah tangga kita mendapat satu julukan, ditetapkan oleh Allah menjadi tempat kediaman Allah. Berbahagia saudara kalau Jokowi mampir ke rumah saudara sekarang, bangga kan? Waduh, rumahku mau kedatangan tamu sekampung tahu. Barangkali se-RW bukan se-RT. Jokowi kemarin telepon, dia mau mampir makan sayur asem. Waduh, bangganya kita kayak apa. Tetapi ketika Kristus berkata, aku mau masuk ke dalam rumah, Sakeus yang ada di atas pohon disuruh turun. Hari ini aku akan makan dengan engkau dalam rumah. Sakeus gak pernah berbahagia seperti itu. Dia berlari dulu pulang. Dia berkata kepada seisi rumahnya, siap. Yesus mau datang mampir ke rumah kita. Tidak ada yang masih bekerja di ladang. Semua kumpul, rapi ya. Lalu Sakeus berlutut waktu Yesus datang. Dan dia berkata, Tuhan, semua orang yang telah aku tipu, aku kembalikan 4 kali lipat. Aku kembalikan 4 kali lipat dari apa yang aku pernah menipu mereka. Untuk membuat bertobat, gak perlu ada kalimat panjang, karena Roh Allah sudah punya kalimat untuk dia. Sebaliknya, barang siapa yang membinasakan bait Allah, Allah akan binasakan dia. Jangan rusak hidup kita, jangan rusak keluarga kita dengan apa yang menjadi pikiran hikmat kita. Jangan rusak. Bait Allah itu kudus. Jadi jaga kekudusan hidup kita, kekudusan keluarga kita, jaga.
Kalau waktu doa puasa Tuhan datang, kira-kira kita terangkat nggak? Masuk surga semua kita. Nggak datang saudara. Balik lagi kita ke pelaksanaan. Tapi jaga kondisi ibadah kita seperti waktu kita di sana. Jaga. Ukuran yang Allah pakai adalah ketika kita mengosongkan diri dan semuanya berfokus kepada Kristus. Tidak ada yang lain. Gak ada yang ngobrol, bicara sana sini. Gak ada yang ngomongin orang. Gak ada yang ngegosip. Gak ada. Semua berpatokan kepada satu. Mata yang memandang kepada Kristus. Sebenarnya pada waktu kita menyembah, saya katakan tadi malam, kalau saudara biasa doa pagi kita ini 1 jam, itu pun seringkali saudara udah gelisah. Di sana kita bisa doa pagi 3 jam. Dan nggak rasa, dan tidak pernah kita mau berhenti rasanya. Bukan mulai dari jam 6, tapi jam 5 sama kayak saudara di sini. Mulai dari jam 5. Kita berakhir hampir jam 8. Tidak rasa. Karena benar-benar kita nikmati indahnya hadirat Allah. Kalau seluruh ibadah kita bertujuan kepada Kristus, gak ada pengkotak-kotakan, gak ada blok-blokan, gak ada sana sini, gak ada dengan saya kelompok ini, gak ada. Tapi semua kelompok Kristus. Maka luar biasa, itu baru keindahan. Gak kepengen merusak hadirat Allah, itu gak kepengen. Tidak ada pembicaraan yang memecah belakang kita, gak ada. Saling bergigitan katanya. Kamu masih manusia duniawi, ayat 3 pasal 3. Sebab jika di antara kamu masih ada iri hati, perselisihan, bukankah itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan kamu hidup secara manusiawi? Kata pertama yang kita dengar di doa puasa adalah menutup diri terhadap semua taktik iblis. Menutup diri, menutup hati, menutup pikiran, menutup pembicaraan. Itu adalah hikmat manusia. Tetapi kalau hikmat Allah, hidup secara rohani, maka tidak ada pengkotak-kotakan. Batak sama Batak, Cina sama Cina, Betawi sama Betawi, Ambon sama Ambon. Tidak ada. Tidak ada lagi. Tetapi yang ada, aku milik Kristus. Di dalamnya kita diberkati. Ini adalah contoh. Pekerjaan Allah di Korintus itu dahsyat. Tapi jangan dirusak hanya karena ada pengelompokan. Oh, ini blok siapa ini? Ini blok siapa? Orang mau menggabungkan diri dengan kita juga takut, saudara. Wah, nanti saya blok siapa ya? Orang yang datang, Tuhan kirim orang datang. Tapi lihat kita berkotak-kotak. Bagaimana mungkin dia akan duduk betah bersama kita? Enggak. Mundur, saudara. Enggak. Saya sampai hari ini masih menyesalkan ada seorang bapak yang ikut retreat beberapa waktu yang lalu. Dan
tidak pernah datang kembali. Berpikir saya, ada apa sebenarnya? Saya ketika kita mau menjadi rekanan Allah, ayat yang ke-8, ayat yang ke-9 pasal 3. Ketika kita mau jadi rekanan Allah, ambil sikap Allah, ambil sistem Allah. Kita akan menjadi kelompoknya Allah, rekanan Allah. Kita akan melihat bagaimana cara Allah bekerja, bagaimana cara Allah meletakkan dasar. Kita sangat berharap dan saya sangat mendoakan ini, hingga di antara seluruh jemaat hanya ada satu kelompok, yaitu kelompok Kristus. Maka ketika ada orang yang datang, mereka akan berkata, di sini kecil, tetapi ada Tuhan yang besar. Kalau kita udah kecil, maka yang kelihatan cuma kita. Udah gak ada apa-apa lagi kita. Tapi kalau kita kecil dan ada Tuhan yang besar, yang dilihat bukan kitanya, tapi Tuhannya. Dan di mana Tuhan yang kelihatan, di sana Roh Allah akan bekerja. Kita nikmati ini dan kita jaga. Kita jaga hadirat Allah itu, kita jaga baik-baik, kita jaga. Gak kepengen bicara lain, gak kepengen memasalahkan yang lain, tidak. Tapi Kristus di antara kita, itu yang terpenting. Orang tidak akan lihat kita karena kita kecil, tapi orang akan berkata, ada Kristus di antara kamu. Kegerakan di dalam Sakaria 8 terjadi karena aku melihat ada Allah di antara kamu. Bukan yang lain. Tapi dalam Sakaria 8 berkata, maka orang akan menarik jubah seorang Yahudi dan berkata, aku ikut dengan kamu, karena ada Allah di antara kamu. Jangan kita yang kecil dipecah-pecah lagi. Kita udah kecil, kita bukan besar, kita kecil. Tapi kalau ada Allah di antara kita, maka Allah yang besar itu akan menjadi berkat yang besar bagi kita. Dan itu yang akan memberkati seluruh ibadah-ibadah. Kita minta Tuhan tolong menjadi sebuah kehidupan yang